Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tazkiyatul Aula, NIM 1908205006 dari kelas Akuntansi Syariah A kelas semester 4 di kelas A di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai BTPN Syariah. Yang pertama yaitu mengenai profil dari BTPN Syariah itu. Sejarah BTPN Syariah. BTPN Syariah merupakan paduan dua kekuatan, yaitu PT Bank Sahabat Purbadanarta dan Unit Usaha Syariah BTPN. Bank Sahabat berdiri sejak Maret 1991 di Semarang, yang merupakan bank umum non-devisa. Kemudian BTPN melakukan pengakuisisan saham Bank Sahabat sebesar 70% pada 20 Januari 2014. Selanjutnya BTPN melakukan konversi menjadi BTPN Syariah pada tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Unit usaha syariah BTPN yang difokuskan melayani dan memberdayakan keluarga prasejahtera di seluruh Indonesia adalah salah satu segmen bisnis di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk sejak Maret 2008, yang kemudian di spin-off dan bergabung ke BTPN Syariah pada Juli 2014. BTPN Syariah juga merupakan salah satu bank syariah yang memperluas segmennya dengan merangkul nasabah prasejahtera produktif pada tahun 2010 dengan mengusung proyek Piloting Project Tunas Usaha Rakyat atau TUR. Berangkat dari situ, 1 tahun kemudian pada tahun 2011 BTPN Syariah mulai memperluas kembali jangkauan pelayanannya nasabah prasejahtera produktif ke seluruh wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera, dan NTT. Pada 14 Juli 2014, BTPN secara resmi terdaftar menjadi Bank Umum Syariah atau BUS ke-12 di Indonesia. Pada tanggal 8 Mei 2018, BTPN Syariah juga resmi menjadi perusahaan publik dengan kode BTPS. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada mengenai visi dan misi dari BTPN Syariah. Visinya yaitu menjadi bank syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Dan misinya yaitu bersama kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang berarti. Nah, dari misi BTPN Syariah ini memiliki penjabarannya. Penjabaran yang pertama yaitu dari kata bersama. Bersama yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan tanpa jaminan. Pemangku kepentingan adalah seluruh karyawan, nasabah, pemerintah dan regulator, pemegang saham serta masyarakat luas. Kalimat yang kedua yaitu kita ciptakan kesempatan. Maksudnya adalah kita menciptakan kesempatan untuk melakukan upaya dalam mewujudkan segala aktivitas yang di BTPN Syariah adalah sebuah kesempatan untuk tumbuh. Nah, dan yang ketiga adalah kata tumbuh. Tumbuh secara signifikan yaitu semua kesempatan yang ada harus mampu membawa perubahan untuk setiap pemangku kepentingan ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu hidup yang lebih berarti. Artinya seluruh pemangku kepentingan BTPN Syariah yang telah tumbuh diharapkan mampu memberikan manfaat bagi sekitarnya. Nah, selanjutnya itu mengenai nilai-nilai dari BTPN Syariah. Yang pertama yaitu profesional. Profesional di sini maksudnya adalah diwujudkan dengan cara meningkatkan keahlian sesuai profesi kita. Perilaku yang diharapkan muncul adalah seluruh karyawan berkepentingan kuat untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik, mematuhi kode etik perusahaan, tidak bekerja berdasar imbalan, menyelesaikan tugas dengan baik sesuai target. Nilai yang kedua yaitu integritas. Maksudnya adalah identik dengan citra positif seseorang, menyangkut komitmen, kejujuran, dan keadilan. Perilaku yang diharapkan muncul adalah kejujuran.
bertindak sesuai norma, dan tidak mengingkari janji. Nah, untuk yang ketiga yaitu saling menghargai. Saling menghargai di sini maksudnya adalah saling menghargai pendapat dan kontribusi rekan kerja yang lain, bertanggung jawab dan kompetensinya tinggi. Dan yang terakhir itu mengenai kerjasama. Maksudnya adalah mengutamakan kepentingan dan tujuan bersama serta menjadikan perbedaan sebagai sumber kekuatan. Perilaku yang diharapkan muncul adalah mampu bekerja dalam tim dan mempercayai peran yang dilakukan masing-masing orang, tidak membiarkan anggota tim bekerja sendiri dan memberi bantuan bila ada yang kesulitan. Nah, untuk selanjutnya itu ada mengenai perkembangan dari saham BTPN Syariah. Nah, saya mengambil perkembangan dari tanggal 2 Juni sampai dengan 7 Juni. Nah, pada tanggal 2 Juni perkembangan saham dari Bank BTPN Syariah ini mengalami kenaikan yang hampir mendekati titik tertinggi yaitu 3.100. Nah, tetapi pada bulan Juni ini saham Bank BTPN Syariah ini sangat menurun dari 2 Juni. Seperti itu. Lebih lengkapnya bisa dilihat dari grafik. Untuk aktivitas pasarnya. Nah, dapat dilihat dari sini pun pada bulan Maret saham dari Bank BTPN Syariah ini hampir mencapai 4.000, yaitu harga tertingginya. Nah, tetapi pada bulan Mei mengalami penurunan yang sangat drastis. Itu. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat juga dari grafik ini. Initial Public Offering BTPN Syariah. PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah atau BTPN Syariah merampungkan book building penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO dengan menetapkan harga pelaksanaan yaitu 975 per saham. Karena itu, perseroan berpotensi meraih dana 751,11 miliar rupiah. Manajemen BTPN Syariah tetap mempertahankan rencana melepas 770.370.000 unit saham atau ekuivalen 10% terhadap modal ditetapkan dan disetor penuh. Kemudian, anak usaha PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk atau BTPN ini juga meraih harga pelaksanaan dengan rentang yang dibidik. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada IPO debt atau IPO pertama yang ada di BTPN Syariah, yaitu muncul pada pada tanggal 8 Mei 2018 dengan saham penawarannya yaitu 770.370.000. Saham pendirinya yaitu 6.856.293.000. Nah, total saham yang terdaftarnya itu 7.626.663.000 dengan presentasenya yaitu 10,00%. Dengan harga penawaran yaitu 975 IDR dengan dana yang terkumpulnya yaitu 710.110.750.000 dengan biro administrasi efeknya yaitu dari PT Datindo Entricom dan penjamin emisi utamanya yaitu PT Ciptadana Sekuritas Asia. Pemegang saham dari BTPN Syariah. Ada 3 pemegang saham dari BTPN Syariah. Yang pertama yaitu PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dengan jumlah sahamnya yaitu 5.362.590.000 lembar sahamnya. Dengan modal yang disetornya yaitu
539.259.000.000 dengan persentase yaitu 70,0%. Yang pemegang saham yang kedua adalah public atau each below 5%. Dengan jumlah sahamnya itu 2.308.610.000 saham dengan modal yang disetor yaitu 230.861.000.000 dengan persentase yaitu 29,97%. Kemudian pemegang saham ketiga adalah treasury stock yaitu 252.500.000 saham dengan modal yang disetornya itu 250 juta dan persentasenya yaitu 0,03%. Nah, kemudian ada produk dan layanan dari BTPN Syariah. Produk pendanaan BTPN Syariah. Produk yang pertama yaitu tepat tabungan, yaitu adalah produk simpanan yang menerapkan prinsip syariah dengan akad wadiah domanah. Yang kedua ada tepat deposito, adalah produk simpanan berupa deposito yang menerapkan prinsip syariah yakni akad mudharabah mutlaqah dengan saldo minimum pembukaan deposito sebesar 10 juta dengan pilihan jangka waktu hingga 24 bulan. Besaran nisbah yang berlaku untuk jangka waktu 1 sampai 24 bulan adalah 9,75% untuk nasabah dan 90,25% untuk bank. Namun per 1 September 2020 yang lalu ada perubahan besaran nisbah menjadi 8,80% untuk nasabah dan 91,20% untuk bank. Produk yang ketiga yaitu tepat tabungan platinum, yaitu salah satu produk tabungan yang menerapkan prinsip syariah akad mudharabah mutlaqah dengan setoran awal ringan hanya 100.000. Dan yang keempat yaitu produk tepat tabungan rencana, yaitu tabungan rencana dari BTPN Syariah dengan prinsip syariah akad wadiah domanah tenor yang ditawarkan hingga 10 tahun. Setoran awal ringan hanya 100.000. Kita juga bisa menentukan sendiri setoran bulanannya mulai dari 100.000, 250.000, 500.000 hingga 1 juta. Produk-produk pendanaan BTPN Syariah yang selanjutnya itu ada rekening tabungan jamaah haji yang merupakan produk tabungan yang akan memudahkan nasabah dalam menggapai impiannya melakukan ibadah haji. Akad yang diterapkan adalah wadiah domanah. Setoran awalnya itu 25 juta dan setoran pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji besarannya sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama atau regulator terkait atas BPIH tahun berjalan. Yang keenam yaitu tepat giro. Tepat giro merupakan produk tabungan giro yang menerapkan prinsip syariah dengan akad wadiah domanah. Yang ketujuh yaitu produk tabungan dengan akad wadiah domanah yang diberikan khusus bagi nasabah tepat pembiayaan syariah. Produk yang kedelapan yaitu produk tabungan yang berbasis telepon seluler atau tepat tabungan syariah agen. Nah, nasabah di sini nasabah dapat melakukan transaksi sendiri ataupun melalui agen tepat yang ditunjuk BTPN Syariah. Produk ini untuk mendukung keuangan inklusif di mana nasabah dapat memiliki kemudahan bertransaksi pembayaran tagihan, pembelian pulsa, transfer dana serta bertransaksi setor tunai dan tarik tunai di agen tetap. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai produk-produk pembiayaan BTPN Syariah. Ada 2 produk. Yang pertama tempat pembiayaan syariah kelompok, yang kedua tempat pembiayaan modal kerja syariah. Tempat pembiayaan syariah kelompok
adalah produk pembiayaan yang menerapkan prinsip syariah di dalam regulasi bisnisnya. Akad yang berlaku di produk pembiayaan ini adalah akad perjanjian jual beli. Tempat pembiayaan syariah kelompok dikhususkan untuk nasabah perempuan prasejahtera produktif. Dan yang kedua adalah tempat pembiayaan modal kerja syariah yang juga merupakan produk pembiayaan dari BTPN Syariah yang menerapkan prinsip syariah dalam regulasi bisnisnya. Akad yang berlaku dalam produk pembiayaan ini adalah akad perjanjian bagi hasil atau musyarakah. Produk ini ditujukan khusus untuk perusahaan pembiayaan syariah untuk memenuhi kebutuhan usaha atau bisnis nasabah, misalnya kebutuhan pembiayaan kendaraan roda 2 atau roda 4. Untuk selanjutnya ada manajemen dari BTPN Syariah. Dengan direktur utamanya yaitu Hadi Wibowo dan Funding and Fee Business Director yaitu M. Gatot Adi Prasetyo, Compliance and This Director yaitu Arif Ismail, Financing Business Director yaitu Dwiyono Bayu Winantio, dan Finance and Operation Director yaitu Fahmi Ahmad. BTPN Syariah ini sudah memiliki banyak kantor cabang. Di antaranya yaitu di Bandung, Banjarmasin, Bantul, Denpasar, DIY, Jakarta, Jambi, Kendari, Kupang, Lampung, Makassar, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Pekalongan, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Surabaya, Tegal, Banda Aceh, dan Jakarta. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.